Strategi apa yang akan dikeluarkan oleh Mourinho? Karena kita tahu banyak sekali strategi taktik yang dimiliki oleh sang pelatih spesial. Luar biasa. Ini adalah ekspresi kegembiraannya, Bung Haryo. Iya, memang tak berlebihan ya kalau dia memang memproklamirkan dirinya sebagai the special one ya, dan memang spesial datang ke sebuah tim langsung menghadirkan sebuah trofi. Chelsea 50 tahun nggak pernah juara, bisa diangkat menjadi juara. Inter Milan tidak pernah juara sejak tahun 73 menjadi juara. Jadi memang apapun yang dilakukan oleh Mourinho, bagaimanapun kontroversi yang dia timbulkan, dia memang sosok yang spesial ya, yang bisa memberikan sebuah perubahan kepada tim, dan ini dia tunjukkan ke Real Madrid, karakter mental juara yang dia suntikan ketika berhadapan dengan Barcelona, walaupun sempat hancur di pertemuan pertama di skor 5-0, tetapi dia cepat bisa mengubah permainan tersebut. Madrid menjadi tim yang lebih berani untuk fight melawan Barcelona. Ya, Bung Budiman, sebelum kita nanti akan membahas lagi dan melihat bagaimana mereka meraih piala, kita akan acak dulu. Ini adalah pemenang dari kuis. Kami acak, stop. Baik, pemenang pertama 62821373336 sekian. Dan pemenang kedua, kami punya Rp2 juta untuk dua orang pemenang. Kembali kami acak, kemudian stop. Oke, ini adalah pemenang selanjutnya 08387 sekian. Tentunya Anda sudah menjawab bahwa the special one adalah Jose Mourinho, seorang pelatih yang mengantarkan gelar juara bagi Real Madrid kali ini. Bung Budiman, ini medali sudah disematkan kepada runner up yaitu Barcelona melewati musim yang manis. Musim lalu mereka berjaya. Musim ini artinya treble winner sudah pupus dari hadapan mata. Tersisa Champions, tersisa La Liga yang sangat mereka kuasai karena mereka jauh meninggalkan sang lawan terdekat Real Madrid. Tapi ingat, trofi pertama sejak kedatangan Mourinho ke Spanyol diambil oleh Mourinho dalam menghadapi Pep Guardiola. Ya kan? Trofi pertama dari kedatangan Mourinho adalah didapat oleh dia, bukan oleh Atletico. Dan artinya kalau dikatakan bahwa di Liga dominan, saya pikir untuk champion akan berbagi ya kesempatan itu ya, untuk akan lebih merata. Ya, Bung Haryo, hasil ini sebenarnya juga membuat saya penasaran akan bagaimana nasib Mourinho ke depannya. Karena memang katanya Mourinho sendiri sangat berminat untuk bisa melatih di ranah Britania MU yang menjadi incaran. Kalau menurut Anda, Bung Haryo, apakah akan tidak akan dilepas begitu saja? Ya, Mourinho memang menjanjikan trofi ya di Real Madrid, trofi Liga Champions dan La Liga sendiri dia targetkan di musim kedua, bukan di musim pertama. Itu memang target atau ancang-ancang Mourinho ketika datang ke Santiago Bernabeu. Tidak mungkin dia langsung dengan pemain-pemain yang 6 pemain baru yang bisa masuk ke kubu Real Madrid, tentunya ada perubahan strategi. Dan dibanding Barcelona yang lebih mapan musimnya, pergantian tidak begitu banyak, tentunya agak sedikit sulit untuk bisa mendahului kemapanan Barcelona yang biasa tampil konsisten sepanjang satu musim. Dan ini dengan upaya Mourinho yang bisa membaca permainan Barcelona, tentunya di musim keduanya akan sangat lebih berat lagi bagi Pep Guardiola untuk bisa paling tidak memenangi La Liga lagi di 4 musim berturut-turut. Dengan permainan Madrid yang makin kesini justru makin bisa menemukan performa terbaiknya. Iya, adaptasi yang luar biasa. Dari tadi saat Bung Haryo menjelaskan mengenai Mourinho ini dan kesempatan untuk meraih gelar La Liga di musim keduanya, Bung Budiman sudah tersenyum-senyum, artinya ada keyakinan di sana ya Bung Budiman ya. Kalau sekarang gagal begitu mungkin depan sepertinya banyak sekali atau setitik ya, harapan. Saya pikir ketika dia dulu di Inggris ya pesaingnya adalah MU, Arsenal, bukan yang buruk. Atau ketika di La Liga Serie A bukan berarti AC Milan yang lainnya buruk sehingga kemudian di tahun pertama dia bisa menangkan banyak gelar. Tapi di La Liga memang dia harus menghadapi Barcelona ya. Kita akui permainan cantik, solid, perpaduan antara skill individu yang bagus dengan teamwork yang sangat nyaris sempurna, penguasaan bola yang rata-rata 70%, passing yang tidak pernah kurang dari 500 passing ya, dan sebagainya. Sehingga wajar kalau mungkin La Liga di tahun pertama tidak dia rengkuh, tapi bahwa dia bisa mencuri trofi pertama kedatangannya di Spanyol dan mengalahkan dalam perlombaannya bersama Pep Guardiola. Saya pikir itu adalah sesuatu yang harus diapresiasi. Saya tahu bahwa pertandingan ini adalah bukan sekedar pertandingan antara dua klub, pertandingan antara 3 pemain terbaik dunia menurut Ballon d'Or dan FIFA, dan juga pertandingan antara 2 dari 3 besar pelatih terbaik dunia seperti Ballon d'Or dan FIFA dalam tahun kemarin. Jadi saya pikir ini adalah satu achievement dari Mourinho. Mourinho
sudah menentukan sentuhan magisnya lewat tangan-tangannya kepada para pemain Real Madrid. Kita lihat bagaimana ekspresi gembira di kubu Real Madrid yang juga menarik. Bung Haryo, tadi Anda katakan yang kita nanti-nantikan, kita ingin tahu adalah bagaimana pernyataan, bagaimana reaksi Barcelona atas kekalahan ini. Karena selama ini kita lihat Barcelona di atas angin, bahkan skor 5-0 di jilid pertama itu membuktikan bagaimana superioritas Barcelona atas Real Madrid. Iya, di partai ini tuh sebetulnya harus kita akui bahwa Barcelona lebih dominan ya. Dari peluang-peluang yang diciptakan juga lebih banyak, tetapi memang harus kita akui Casillas tampil sangat luar biasa. Itu di satu sisi juga membuat Madrid tampil luar biasa. Dan tapi kalau kita lihat justru ini harusnya bisa dijadikan sebagai PR bagi Pep Guardiola. Ketika mereka bisa dikalahkan oleh Real Madrid, justru mereka harus melihat bagaimana sisi-sisi yang bisa lebih dimaksimalkan ketika melawan Real Madrid. Karena dua pertandingan di Liga Champions itu betul-betul biasanya dimainkan oleh Mourinho dengan sangat sempurna. Dua strategi berbeda dalam dua permainan yang berbeda. Di home dia bisa bermain dengan lebih ofensif, sementara di partai away dia tampil sangat defensif. Dan ini yang harus diakali oleh Pep Guardiola. Dan dengan modal ini, dengan kekalahan ini, justru ini bisa menjadi sebuah kejutan bagi Pep Guardiola untuk bisa merombak bagaimana mereka bisa menahan emosi ketika di babak pertama tadi. Justru itu mental Barcelona rusak di babak pertama tadi ketika begitu banyak terjangan yang dilakukan oleh Madrid, pressing yang begitu keras, kemanapun pemain Barcelona dikejar. Ini membuat mereka tidak nyaman bermain. Dan harus kita ingat tidak ada Puyol di situ, tidak ada Valdes, pemain-pemain yang biasa bisa menstabilkan lini belakang Barcelona. Ketika mereka balik mungkin akan lebih mudah bagi Pep untuk bisa menghitung terbaik. Ini dia Piala Copa del Rey sudah diangkat Bung Budiman oleh Santo Iker. Kita lihat tadi bagaimana penyelamatan yang sangat luar biasa. Kalau bukan Iker Casillas tidak akan seperti itu. Melakukan penyelamatan yang sangat biasa. Adalah satu kiper terbaik dunia ya, dan menurut saya Casillas, kemudian Pepe, dan pada Mourinho plus Ronaldo ya. Jadi kepada Pepe, Mourinho dan Ronaldo saya katakan mucho obrigado. Terima kasih banyak kalau bahasa Portugis untuk 3 orang pemain dari Portugal ini. Ya. Sangat menghidupkan irama permainan dari Real Madrid di pagi hari ini, ya. Bung Budiman. Ya. Bung Haryo, kalau tadi Bung Haryo berkata bahwa masalah mental, masalah di babak pertama, hasil ini akankah berpengaruh kepada mental kedua tim untuk melakoni 6 match tersisa di La Liga? Ya, kalau kita lihat sisa lawan yang dihadapi oleh Madrid memang lebih berat. Mereka ketemu Valencia, Sevilla, Villarreal. Jadi dari papan atas pun mereka dikategorikan tim yang bisa dikatakan tim kuat. Sementara di papan bawah sendiri mereka masih akan bertemu Almeria dan Zaragoza, 2 tim yang berjuang di zona degradasi. Jadi memang punya kesulitan tersendiri, tapi tim-tim yang akan terdegradasi mereka punya mental atau semangat yang ganda ya untuk bisa mengalahkan tim-tim manapun untuk bisa bertahan di Primera. Jadi dari fixture-nya itu sendiri membuat Madrid memang lebih sulit untuk bisa mengejar 8 poin yang dihadapi oleh atau yang membentangi mereka dengan Barcelona. Betul, fixture memang sepertinya lebih memberatkan kepada pihak Real Madrid daripada pihak Barcelona. Begitu Bung Budiman, kita lihat bagaimana ekspresi mereka, kegembiraan mereka. Anda sepertinya kegembira juga seperti mereka merasakan ya, walaupun tidak di dinas saya ya, Bu. Sama seperti saya menyaksikan Casillas mengangkat trofi World Cup. Ketika Casillas adalah orang paling beruntung dalam 2 tahun dalam menjaga sepak bola dunia ya. Iya, betul sekali. Yang mengangkat 2 trofi yang bergengsi itu. Semua 2 kapten, jadi sebagai kapten juga. Semua trofi sudah dilengkapi oleh Casillas ya. Tapi satunya trofi yang belum adalah Copa del Rey, dan akhirnya 11 tahun dia tidak sampai Piala Copa del Rey, akhirnya dia mendapatkan kedatangan dan lengkap sudah almari kaca trofi yang ada di kenangan dia ya. Iya. Ya, akhirnya kepada berhasil direnggunya. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita ini, menurut kacamata seorang Budiman Sujatmiko yang sangat mencintai bola dan sangat menggilai Real Madrid, bekal apa atau pesan apa yang harusnya dibawa Madrid untuk bisa mengarungi